Sebuah cerita datang dari seorang pria bernama Dika yang dulunya tinggal di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran. Dika baru saja pindah ke sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran. Sebuah kota yang terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang selalu dipenuhi dengan kebisingan dan kesibukan. Ia datang untuk melanjutkan kuliah di universitas setempat yang terkenal dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Dika yang sebelumnya tinggal di kota besar merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih fokus dan jauh dari gangguan. Tanpa terlalu banyak berpikir, ia memilih apartemen kecil yang terletak cukup jauh dari pusat kota, sebuah lokasi yang menurutnya cocok untuk berfokus pada tugas kuliah dan menyelesaikan pekerjaan tanpa gangguan. Namun, begitu tiba di kota itu, Dika mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Kota kecil itu memang tampak damai dan sepi, tapi ia merasa ada atmosfer yang berbeda. Suasana yang seolah membawa sebuah rahasia gelap yang terpendam. Kota ini, meskipun kecil, tampaknya menyimpan banyak kisah dan legenda yang tidak diceritakan pada orang luar. Salah satunya adalah cerita tentang sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan yang jarang dilalui orang. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dikelilingi semak-semak liar yang tampaknya tidak pernah dipangkas. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi lumut dan pintunya sudah lama tidak pernah terbuka. Di siang hari, rumah itu tampak seperti tempat yang sunyi dan terlupakan. Namun jika dilihat pada malam hari, rumah itu memberikan kesan yang berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Para penduduk kota sering bercerita tentang rumah itu, dan cerita-cerita itu semakin membuat Dika merasa penasaran. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dulunya dihuni oleh keluarga kaya yang memiliki segalanya, kemewahan, kekuasaan, dan kehormatan. Namun suatu hari, keluarga itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibunuh, ada pula yang mengatakan mereka melarikan diri dari kota. Tetapi yang paling menakutkan adalah kabar yang mengatakan bahwa rumah itu kini dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa tenang, yang terus mengganggu siapa saja yang mendekat. Beberapa orang bahkan berkata bahwa malam-malam tertentu dari dalam rumah itu terdengar suara tawa aneh yang mengerikan, atau kadang suara langkah kaki yang berat, meskipun tidak ada seorang pun yang berada di dalamnya. Semua itu terdengar seperti cerita-cerita urban legend, tapi entah kenapa, setiap kali Dika mendengar cerita itu, ada rasa takut yang mulai menggelayuti dirinya. Pada awalnya, Dika menganggap semua cerita itu hanya mitos belaka, dan ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan rumah tua itu. Bahkan, ia seringkali berjalan melewati jalan yang mengarah ke rumah tersebut tanpa merasa takut sedikit pun. Ia merasa itu hanya cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang, dan sebagai seorang mahasiswa yang rasional, ia tidak percaya dengan hal-hal gaib. Namun, semakin lama, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, saat Dika sedang duduk di ruang tamu apartemennya yang sederhana, ia merasa sangat kelelahan. Tugas kuliah yang harus diselesaikan sudah menumpuk, dan ia tak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan tersebut malam itu juga. Lampu apartemen yang remang-remang hanya membuat suasana semakin suram. Hujan deras turun sepanjang malam, membuat suasana di luar semakin sepi dan gelap. Dika merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang terisolasi dan penuh kesunyian. Ia mencoba untuk fokus pada laptop di depannya, menatap layar yang penuh dengan baris-baris tugas. Namun semakin lama ia semakin merasa kelelahan. Rasanya mata ini sudah tidak bisa lagi menahan kantuk yang datang. Namun di tengah keheningan malam itu, Dika tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan di jendela apartemennya. Pada awalnya ia menganggapnya sebagai suara hujan yang jatuh di kaca. Tapi semakin lama suara itu semakin jelas dan terdengar semakin mendesak. Ketukan itu tidak berirama, seperti ada yang mencoba menarik perhatiannya. Dika merasa aneh. Dengan hati-hati,
Ia bangkit dan mendekati jendela. Ia membuka sedikit tirai, berharap itu hanya suara angin yang membawa air hujan. Tapi tak ada seorang pun di luar sana. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti jalanan sepi, seolah semuanya tertutup rapat oleh kabut. Dengan perasaan cemas yang mulai muncul, Dika kembali duduk di meja, mencoba untuk mengalihkan pikirannya dan melanjutkan tugas kuliah. Namun, rasa takut yang aneh mulai menggelayuti dirinya. Suara ketukan itu berhenti sesaat, lalu kembali terdengar. Kali ini, ketukan itu terdengar lebih keras, lebih jelas, dan lebih mendesak. Suara itu seperti datang dari dalam apartemennya sendiri, seperti ada seseorang yang mengetuk jendela dari dalam ruangan yang gelap itu. Ini pasti hanya halusinasi, pikir Dika, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengabaikan suara ketukan itu dan mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun, perasaan tak nyaman itu tetap ada, menghantui pikirannya. Semakin ia berusaha mengabaikan suara itu, semakin ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Dalam pikirannya, ia mulai teringat akan cerita tentang rumah tua itu. Tiba-tiba, ia merasa seolah ada kaitan antara suara ketukan yang aneh itu dengan rumah yang sering disebut-sebut oleh warga kota. Apakah suara ketukan itu merupakan pertanda dari rumah itu? Ataukah itu hanya pikirannya yang mulai berlarian ke tempat-tempat yang tak logis? Rasa penasaran itu semakin menguasainya. Dika mulai merasa gelisah dan tidak bisa lagi berkonsentrasi pada tugas kuliahnya. Ia menatap layar laptop, namun pikirannya terus melayang pada suara ketukan itu yang seakan terus mengikutinya dan pada rumah tua yang ada di ujung jalan. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan penasaran, Dika tahu bahwa malam itu, suara ketukan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, malam itu tiba dengan hujan yang turun begitu deras, seolah-olah langit ikut menambah kesuraman yang mulai merasuki kota kecil itu. Dika yang baru saja selesai dengan kuliah dan tugas-tugasnya berjalan pulang menuju apartemennya yang terletak agak jauh dari pusat kota. Udara malam yang dingin ditambah gemericik hujan yang menenangkan malah terasa seperti sebuah pertanda buruk ketika langkahnya mulai melewati jalanan yang sudah familiar baginya. Tanpa sadar, kakinya membawa dia menuju sebuah arah yang tidak biasa. Jalan yang mengarah ke rumah tua di ujung sana, yang telah lama ia dengar ceritanya dari teman-teman kampus. Rumah itu selalu menjadi topik pembicaraan di antara mereka, meskipun sebagian besar menganggapnya sebagai cerita mitos belaka. Rumah tua itu dengan dinding yang telah memudar warna catnya dan jendela-jendela yang kerap tertutup rapat selalu memberikan kesan angker, seolah ada sesuatu yang tak tampak mengawasi setiap orang yang melewati jalan itu. Namun malam itu suasana terasa berbeda. Angin yang berdesir pelan menambah kesan mencekam, dan ada rasa dingin yang menjalar di kulitnya saat langkahnya semakin mendekat ke rumah tersebut. Dika merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya tidak bisa berbalik, meski hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang tak terjelaskan. Ketika ia tiba di depan pagar rumah itu, kegelapan malam seperti mengintai dari setiap sudutnya. Rumah tua itu berdiri tegak di bawah cahaya rembulan yang terhalang awan, tampak sunyi dan terlantar, tetapi ada sebuah kesan aneh yang menempel pada atmosfernya. Pagar yang berkarat itu seolah menyambut Dika dengan bisu, namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Jendela rumah yang biasanya tertutup rapat, kali ini sedikit terbuka, seakan mengundang seseorang untuk masuk. Dika berhenti sejenak dan memandang ke dalam rumah itu. Pandangannya menyusuri setiap sudut ruangan yang gelap dan tidak terawat. Namun, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bayangan samar yang bergerak di dalam, tepat di balik jendela yang terbuka.
Bayangan itu bergerak begitu cepat dan tiba-tiba menghilang, seperti sesuatu yang melintas begitu saja. Seperti refleksi dari rasa takut yang belum sempat diungkapkan. Dika berdiri terpaku, matanya tak bisa lepas dari jendela itu. Perasaan yang campur aduk mulai menghantuinya. Rasa penasaran yang mendalam, tapi juga ketakutan yang semakin menggelayuti dirinya. Mungkin itu hanya bayanganku, pikirnya, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Lalu, dengan sedikit keberanian, ia memutuskan untuk melangkah lebih dekat. Begitu ia melangkah ke depan, ia melihat sosok seorang wanita dengan gaun putih yang melintas di balik jendela. Wanita itu tampak sangat jelas, meskipun wajahnya diselimuti bayangan. Mata wanita itu kosong, menatap lurus ke arah Dika dengan tatapan yang terasa dingin dan tak berperasaan, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Saat itu, Dika mendengar sebuah suara, sangat pelan, seperti bisikan yang datang dari dalam rumah. "Bantu aku." Suara itu begitu halus dan menggetarkan, seperti sebuah panggilan yang terdengar dari kedalaman yang sangat jauh. Dika terpaku. Suara itu, meskipun lemah, seperti memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menarik perhatian siapapun yang mendengarnya. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, namun di sisi lain, rasa penasaran yang lebih kuat menggerakkan kakinya untuk melangkah lebih dekat ke pintu rumah yang telah reyot itu. Pintu itu terbuka dengan suara deritan keras yang mengganggu ketenangan malam. Dika terhenti sejenak, berusaha menilai apakah ia harus berbalik atau melanjutkan. Namun, entah mengapa, tubuhnya bergerak begitu saja, seolah ada kekuatan yang mendorongnya masuk. Begitu ia memasuki rumah itu, udara yang begitu dingin langsung menyambutnya, dan suasana yang penuh dengan bau lembab serta debu tebal terasa seperti sebuah dunia yang terlupakan. Setiap langkah kakinya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ketegangan makin terasa, dan saat ia mulai bergerak lebih dalam ke rumah itu, ia mendengar tawa kecil, tawa yang sangat pelan namun mengerikan, datang dari arah tangga. Dika menoleh, dan untuk sekejap ia melihat bayangan wanita itu, kali ini lebih jelas, melintas di atas tangga dengan perlahan mengarah ke lantai atas. Tawa itu semakin terdengar jelas, semakin menebar rasa cemas, seolah wanita itu mengundang Dika untuk mengikuti. Setiap langkah kaki Dika menuju tangga terasa semakin berat. Perasaan takut dan penasaran berbaur menjadi satu. Namun, ia terus melangkah naik, mendekati bayangan itu. Setiap derit langkahnya seakan mengundang lebih banyak kegelapan. Begitu ia tiba di lantai atas, Dika melihat sebuah pintu yang terkunci rapat. Pintu itu tampak baru saja dihantam sesuatu, namun anehnya tidak ada tanda-tanda apapun di luar pintu. Dengan hati yang berdebar, ia meraih gagang pintu itu, dan begitu pintu itu terbuka, ia menemukan sebuah ruangan yang sangat gelap, penuh dengan tumpukan surat-surat tua yang sudah menguning, seakan sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah meja. Di atasnya tergeletak satu surat yang menarik perhatian Dika. Surat itu sangat rapi, dan meskipun terlihat seperti surat biasa, ada sesuatu yang membuat Dika merasa takut saat membacanya. Begitu ia mulai membaca, darahnya terasa membeku ketika membaca kalimat pertama, "Jangan biarkan dia keluar. Jika dia keluar, segalanya akan berakhir." Tiba-tiba, sebuah suara langkah kaki terdengar begitu jelas di belakangnya. Langkah yang berat, menggetarkan seluruh tubuh Dika. Tanpa sempat berbalik, Dika merasakan sesuatu yang mengerikan terjadi, dan ketakutan yang selama ini ia coba hindari mulai menghantam dirinya dengan kekuatan yang tak bisa dibendung lagi. Di balik kegelapan yang menyelubungi ruangan itu, sosok wanita itu muncul lebih jelas dari sebelumnya, berdiri tepat di sampingnya. Meski ketakutan yang mencekam merayapi dirinya, rasa penasaran Dika ternyata lebih kuat.
Kakinya terus melangkah tanpa bisa dihentikan, seakan ada kekuatan lain yang menariknya masuk. Rumah itu seperti menanti kedatangannya, menyambutnya dengan diam, dan meskipun dalam hatinya ia merasa peringatan-peringatan yang didengar dari orang lain semakin jelas terngiang di telinganya, ia tak bisa menahan dirinya. Pintu yang sudah reyot itu terbuka dengan suara berderit keras yang semakin menambah ketegangan di malam yang sudah sepi. Begitu ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya, seolah-olah ruang itu menelan tubuhnya begitu saja. Seluruh ruangan dipenuhi debu tebal yang sudah lama tidak tersentuh, dan cahaya remang-remang dari luar hanya mampu memberi sedikit pencahayaan yang menambah kesan suram. Suasana sunyi yang memeluk rumah itu membuat setiap langkah kaki Dika terdengar menggema, memecah keheningan yang aneh. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan tanah di bawahnya ikut menahan jejak kakinya. Udara terasa sangat berat, hampir sesak, dan rasanya ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Dalam keheningan itu, ia tiba-tiba mendengar suara tawa kecil yang terdengar dari arah tangga, menggema di udara. Dika membeku sejenak, merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Bayangan samar seseorang yang tampak mengenakan gaun putih melintas cepat di atas tangga, seakan tidak peduli dengan keberadaannya di sana. Wanita itu yang hanya tampak sebagai sosok kabur, bergerak dengan langkah yang sangat ringan, hampir tanpa suara. Tawa itu semakin jelas terdengar, seperti sebuah undangan tak kasat mata, memanggilnya untuk mengikuti. Rasa takut yang begitu mendalam mulai menguasai Dika, namun rasa penasaran yang lebih kuat mendorongnya untuk melangkah maju, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, ia sudah mengikuti bayangan itu menaiki tangga. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Namun ia terus maju, melangkah ke arah lantai atas, seolah kaki dan tubuhnya tak bisa dikendalikan lagi. Setiap derit tangga yang ia injak semakin keras, dan perasaan tak nyaman yang menekan dada Dika semakin mencekam. Semakin tinggi ia naik, semakin aneh dan tegang perasaannya, seperti ada yang mengawasinya dari setiap sudut rumah itu. Sampai akhirnya ia tiba di lantai atas dan menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Pintu itu tampak seolah baru saja dihantam sesuatu dengan gagang pintu yang berkarat dan hampir putus. Tanpa bisa menahan rasa penasaran yang menggila, Dika dengan tangan gemetar membuka pintu itu dan ruangannya terungkap dengan cepat. Di dalam, sebuah meja tua yang tampaknya sudah bertahun-tahun tak terjamah terlihat mencuri perhatian. Namun di atas meja itu tergeletak tumpukan surat-surat kuno yang sudah menguning. Surat-surat itu tidak biasa. Dika merasa matanya tertuju pada salah satu surat yang tampaknya lebih baru dari yang lain. Ia membuka surat itu dengan tangan yang gemetar, dan tulisan yang tertulis dengan rapi di atasnya membuat tubuhnya merinding. Kata-kata yang tertulis di sana berbunyi, "Jangan biarkan dia keluar. Jika dia keluar, segalanya akan berakhir." Surat itu tidak hanya mengandung peringatan, tetapi juga rasa urgensi yang membuat jantung Dika semakin berdetak keras. Saat ia baru saja selesai membaca surat itu, suara langkah kaki yang semakin mendekat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dika berbalik dengan cepat, dan di sana berdiri sosok wanita yang ia lihat sebelumnya, tepat di sampingnya. Wajahnya samar dan kosong, namun matanya menatapnya tajam dengan tatapan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tawa yang kecil itu mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas, semakin membuat Dika merasakan hawa yang sangat menakutkan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu seperti terhenti di tenggorokannya. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya membeku dan ketakutan yang luar biasa menguasai dirinya. Wanita itu mulai bergerak sedikit mendekat, namun dengan gerakan yang aneh dan sangat lambat, seolah ada kekuatan yang membatasi dirinya.
Hanya tatapan mata yang semakin tajam yang menunjukkan bahwa ia tak benar-benar terhalang. Bantu aku atau kita semua akan terperangkap. Suara itu serak, penuh penderitaan, seolah berasal dari lubuk hati yang sangat dalam. Kata-kata itu mengalir dalam bisikan yang begitu jelas di telinga Dika, namun seakan bergaung di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup sangat cepat, seperti terperangkap dalam kesunyian yang begitu padat. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu bergerak lagi, kali ini menghilang begitu saja, seolah tersedot oleh kegelapan yang sangat pekat. Dika hanya bisa berdiri terpaku, dengan perasaan bingung dan ketakutan yang membuncah. Tubuhnya terasa seakan-akan jatuh ke dalam kegelapan yang mengelilinginya. Seketika, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami atau hindari. Semua yang ia lihat seolah bukan hanya ilusi, tetapi sesuatu yang jauh lebih nyata dan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Tanpa berpikir panjang, Dika berbalik dan berlari keluar dari rumah itu dengan kecepatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya terasa seperti melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengancam akan mengambil lebih dari sekadar nyawanya. Begitu ia keluar dari rumah itu, hujan yang sedari tadi mengguyur dengan deras tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah dunia mengunci dirinya dalam keheningan yang tak tertahankan. Hanya suara napasnya yang terdengar keras dan angin dingin yang menerpa wajahnya. Meskipun ia berhasil keluar, perasaan takut itu tetap menyelimuti tubuhnya. Rumah itu kini berdiri lebih mengerikan dari sebelumnya, menatapnya dengan mata yang tak terlihat, menunggu siapa yang akan datang berikutnya. Dika tahu bahwa ia tidak akan bisa melupakan kejadian itu, dan seiring berjalannya waktu, ia mendengar kabar tentang seorang mahasiswa yang menghilang beberapa minggu setelah berkunjung ke rumah itu. Dika merasa ketakutan yang mendalam karena ia tahu rumah itu masih berdiri tegak di ujung jalan, menunggu orang berikutnya yang berani membuka pintunya dan melangkah masuk untuk mendengar kisah yang sama. Dika baru saja selesai membaca surat itu. Darahnya terasa berhenti mengalir saat kalimat yang tertulis mulai meresap ke dalam pikirannya. Jangan biarkan dia keluar. Jika dia keluar, segalanya akan berakhir. Sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak sempat berpikir lebih lanjut, tiba-tiba suara langkah kaki yang berat terdengar jelas dari belakang. Dika menoleh dengan cepat dan apa yang dilihatnya membuat hatinya hampir berhenti berdetak. Wanita itu, wanita berpakaian gaun putih yang terlihat semakin nyata, berdiri sangat dekat dengannya. Wajahnya samar, tertutup oleh rambut panjang yang kusut, namun matanya kosong, tanpa ekspresi, namun memancarkan kehampaan yang dalam. Seperti sebuah kehampaan yang telah menghisap segala harapan, seperti ada sesuatu yang lebih gelap di balik tatapan kosong itu. Wanita itu mulai tertawa pelan. Suara tawanya, meskipun lemah, terdengar seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Suara itu terus menggema, membangkitkan rasa takut yang belum pernah Dika rasakan sebelumnya. Rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya membuatnya tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terikat, seakan ada sesuatu yang menghalangi gerakan fisiknya, meskipun ia sangat ingin melarikan diri. Setiap helaan napas Dika terasa semakin berat, seakan udara di sekitarnya semakin tebal. Tiba-tiba, wanita itu berbicara dengan suara serak dan dalam yang terdengar seperti bergema dari dalam kegelapan. Bantu aku atau kita semua akan terperangkap. Kata-kata itu bukan hanya sekadar bisikan, tetapi sebuah ancaman, sebuah kenyataan yang begitu dalam dan nyata yang membuat tubuh Dika semakin kaku. Di dalam benaknya pertanyaan muncul berulang-ulang, apa yang dimaksudnya dengan terperangkap?
Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang selama ini disembunyikan oleh semua cerita dan legenda yang beredar? Dengan gemetar, Dika mulai bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Namun, suara itu seakan melesap begitu saja dalam keheningan yang menyelubungi ruangan. Tidak ada jawaban. Semua yang tersisa hanya suara tawa wanita itu yang kini terdengar lebih keras dan lebih dekat. Dan seketika tubuh wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah ia hanyalah bayangan yang lebur dalam gelap. Dika yang masih terkejut dan terperangkap dalam perasaan takut yang mendalam, memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu. Dengan langkah-langkah terburu-buru, ia berlari menuruni tangga dan berusaha mencari jalan keluar. Tetapi setiap langkah yang diambil terasa seperti melawan gravitasi. Kakinya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam rumah itu. Setiap sudut rumah tampak semakin gelap, dan suara derit lantai yang diinjak semakin menggema, mengiringi setiap langkahnya yang panik. Begitu akhirnya Dika berhasil membuka pintu dan melangkah keluar. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Hujan yang semula deras tiba-tiba berhenti, dan udara yang semula mencekam kini terasa anehnya begitu tenang. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang begitu saja. Sesuatu yang tak terlihat mengikuti langkahnya, menyusup ke dalam pikirannya. Dika tahu, ia tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan apa yang ia alami malam itu. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Dika mulai mendengar kabar yang mengerikan. Seorang mahasiswa baru yang tinggal di apartemen dekat tempat tinggalnya, yang konon juga penasaran dengan rumah tua itu, menghilang begitu saja setelah berkunjung ke sana. Tidak ada jejak yang tersisa, hanya cerita tentang sosok wanita berpakaian putih yang terlihat di jendela rumah itu. Warga sekitar mengatakan bahwa ada yang aneh dengan rumah itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang selalu menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka pintu dan mengetahui rahasia yang terkubur di dalamnya. Rumah itu masih berdiri kokoh di ujung jalan, tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bagi Dika, rumah itu kini bukan hanya sekadar tempat bersejarah yang penuh cerita. Rumah itu adalah tempat di mana sesuatu yang gelap dan mengerikan menunggu untuk mengungkapkan kebenarannya. Sesuatu yang tidak akan berhenti mengganggu siapa saja yang berani menantangnya. Dan Dika tahu, rumah itu tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja seperti dirinya yang tidak bisa melupakan kisah itu dan seperti mahasiswa lainnya yang akan menjadi bagian dari cerita yang sama.